Baiklah, pembahasan pertama yaitu tujuan dari jurnal model baru amortisasi utang. Yang mana tujuan utama dari jurnal ini adalah memperkenalkan model baru dalam amortisasi utang yang lebih fleksibel dibandingkan metode standar yang digunakan oleh perbankan. Model ini memungkinkan debitur untuk menyesuaikan beberapa komponen awal seperti besar cicilan pertama atau tingkat bunga awal tanpa merubah total bunga yang sudah disepakati. Dengan fleksibilitas tersebut, model ini dapat digunakan untuk penjadwalan ulang utang ketika kondisi keuangan debitur berubah, namun kreditur tetap memperoleh total bunga yang sudah dijanjikan. Dan secara keseluruhan, jurnal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kreditur dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Selanjutnya adalah metode jurnal. Metode jurnal yang pertama adalah penentuan data dasar. Kita harus menentukan nilai awal yang tetap. Dengan nilai awal yang dimaksud adalah jumlah pokok pinjaman, jumlah periode pelunasan, dan total bunga yang harus dibayarkan sampai akhir. Ketiga data ini adalah kesepakatan awal antara debitur dan kreditur. Kedua adalah penentuan nilai awal oleh debitur. Debitur diberi kebebasan memilih nilai awal seperti bunga awal, besar pokok yang dibayarkan pertama, dan cicilan pertama. Pemilihan nilai awal ini dapat menentukan bentuk jadwal pembayaran selanjutnya. Yang ketiga adalah penetapan pola perubahan bunga dan pokok. Pola perubahan bunga dan pokok dari periode ke periode mengikuti kenaikan tetap bunga dan kenaikan tetap pelunasan pokok. Di mana nilai-nilai kenaikan tersebut disusun agar total bunga sama dengan total bunga yang harus dibayarkan sampai akhir. Yang keempat adalah pembentukan persamaan matematika. Kita harus menyusun persamaan untuk menentukan kenaikan bunga dan kenaikan pelunasan pokok, di mana persamaan-persamaan tersebut didasarkan pada hubungan dasar amortisasi, bagaimana pokok, bunga, dan cicilan antar periode itu saling berhubungan, sehingga hasilnya adalah jadwal pelunasan baru yang lengkap. Yang kelima, pemberian contoh numerik. Beberapa contoh hitungan diberikan untuk menunjukkan cara kerja model. Meskipun nilai awalnya berbeda, tetapi total bunga sama dengan total bunga yang harus dibayarkan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Zani Azahra dengan NIM 23030042. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang model matematis dengan pembahasan model baru untuk amortisasi utang. Baik, untuk pembahasan model matematis model baru untuk amortisasi utang, yang pertama itu ada notasi dasar. Yang pertama untuk notasi dasar itu ada D0, di mana D0 itu adalah nilai utang awal kita, nilai awal utang kita atau present value kita. Yang kedua itu ada N, di mana N itu adalah banyaknya periode yang kita lakukan. Yang ketiga itu ada PK, di mana PK itu adalah pokok angsuran kita pada periode ke K. Dan I kecil K itu adalah suku bunga pada periode ke K. Yang kelima itu ada I besar K, yaitu total bunga pada periode ke K. Dan RK itu adalah total pembayaran pada periode ke K. Baik, dari notasi-notasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bisa kita hubungkan antar notasi tersebut. Yang pertama itu ada I besar K sama dengan DK kurang 1 dikalikan dengan I kecil K. Yang kedua itu ada RK sama dengan PK ditambah dengan I besar K. Dan yang ketiga itu ada DK sama dengan DK kurang 1 ditambah dengan PK. Nah, sebenarnya kan hutang kita itu dibayarkan pada pembayaran terakhir kan. Jadi D0 itu sama dengan P1 ditambah P2 ditambah dengan P3 sampai ke ditambah dengan PN. Nah, kalau secara umumnya itu DK kurang 1 itu sama dengan PK ditambah dengan PK ditambah 1 sampai ke ditambah dengan PN, di mana K itu sama dengan 1 sampai ke N. Baik, selanjutnya adalah jumlah total bunga atau I besar. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, jumlah total bunga itu adalah selisih antara total pembayaran dan pokok pembayaran. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada notasi dasar tadi, kalau total pembayaran itu kita notasikan dengan RK dan pokok pembayaran itu kita notasikan dengan PK. Nah, tadi kan kita sudah tahu kalau total dari pokok pembayaran itu yaitu P1 ditambah P2 sampai dengan PN itu sama dengan D0. Sehingga I besar itu bisa kita tulis sama dengan R1 ditambah R2 sampai ke Rn itu kita kurang dengan D0. Nah, secara aljabarnya bisa kita tulis seperti ini, sehingga kita bisa dapat I besarnya itu sama dengan I besar 1 ditambah I besar 2 sampai ke I besar N.
Baik, untuk pembahasan ini kita ada membahas dua model, yaitu yang pertama ada model pembayaran yang sama. Nah, untuk model pembayaran yang sama ini, formula R-nya itu atau total pembayarannya itu sama dengan D0I dikalikan 1 ditambah I dipangkatkan N, terus kita bagi dengan 1 ditambah I dipangkatkan N kurang 1, seperti ini. Nah, untuk jumlah total bunga atau I besarnya itu sama dengan NR dikurangkan dengan D0. Nah, seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, kalau R itu sama dengan D0I dikali 1 tambah I dipangkatkan N, lalu kita bagi dengan 1 tambah I dipangkatkan N kurang 1. Sehingga aljabarnya bisa kita lakukan seperti ini. Sehingga kita dapat jumlah total bunga atau I-nya itu sama dengan ini. D0 dikali NI dikalikan 1 ditambah I dipangkatkan N dibagi dengan 1 ditambahkan I dipangkatkan dengan N, kita kurangkan 1, lalu kita kurangkan dengan 1. Nah, untuk model yang kedua yaitu model pembayaran pokok yang sama. Nah, untuk model pembayaran pokok yang sama ini, formulanya yaitu P sama dengan D0 dibagi dengan N. Nah, untuk formula total pembayaran atau RK itu sama dengan P dikali 1 ditambah N kurang K ditambah 1 dikalikan dengan I, atau seperti ini. Sehingga kita dapat I besarnya atau jumlah total bunganya itu adalah D0I dibagi 2 dikalikan dengan N tambah 1. Seperti ini. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Alamanda Bunga Nirwana dengan NIM 230300079. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai model matematis. Nah, model matematis yang kedua itu adalah menentukan nilai U kecil dan U besar. Di mana pertama, kita bentuk pola perubahan pokok dan suku bunga setiap periode. Pada periode ke K, modelnya menyatakan I kecil K sama dengan I kecil 1 ditambah dengan K kurang 1 dikali dengan U kecil. PK sama dengan P1 ditambah K kurang 1 dikali U besar. Di mana I kecil 1 itu adalah bunga awal, lalu setiap periodenya meningkat sebesar U kecil. P1 itu adalah pembayaran pokok awal dan setiap periodenya meningkat sebesar U besar. Jadi, pokok bunganya sama-sama meningkat secara linear dari waktu ke waktu. Nah, karena utang harus lunas tepat pada periode ke N, maka total pokok yang harus dibayar itu sama dengan utang awal yaitu D0, di mana sigma K sama dengan 1 sampai dengan N, PK sama dengan D0. Jika kita substitusikan bentuk PK sama dengan P1 ditambah K kurang 1 dikali U besar, maka NP1 ditambah N dikali N kurang 1 per 2 dikali dengan U besar sama dengan D0. Nah, dari persamaan ini kita dapat nilai U besar. U besar sama dengan 2 per N kurang 1 dikali dengan D0 per N dikurang dengan P1. Nah, rumus ini tuh sangat penting karena memastikan pokok habis tepat pada periode terakhir. Selanjutnya, kita gunakan syarat yang kedua, yaitu total bunga yang dibayar harus sama dengan bunga yang disepakati, yaitu I besar. Jumlah total bunga dalam FRM diberikan oleh I besar sama dengan alpha P1 dikali dengan I kecil 1 ditambah dengan beta P1 dikali dengan U kecil ditambah dengan gamma dikali U besar dikali dengan I kecil 1 ditambah dengan delta dikali U besar dikali dengan I kecil, di mana alpha sama dengan N dikali N tambah 1 per 2, beta sama dengan N dikali N kuadrat dikurang 1 per 6, gamma sama dengan 2 beta, dan delta sama dengan 3N dikurang 2 per 4 dikali dengan beta. Setelah mensubstitusikan semuanya, kita memperoleh rumus U kecil. U kecil sama dengan I besar dikurang dengan alpha P1 ditambah dengan gamma U besar dikali dengan I kecil 1 per beta P1 ditambah delta U besar. Nah, rumus ini memastikan bunga total sesuai dengan kesepakatan kontrak, walaupun tiap periode bunganya berubah. Ada model matematis yang ketiga, yaitu pembentukan jadwal pembayaran. Setelah U besar dan U kecil kita dapatkan, jadwal pembayaran dapat disusun. Yang pertama yaitu pokok periode KK. PK sama dengan P1 ditambah K kurang 1 dikali U besar.
suku bunga periode KK, yaitu IK sama dengan I kecil 1 ditambah dengan K kurang 1 dikali dengan U kecil. Bunga periode KK sama dengan I besar K sama dengan DK kurang 1 dikali I kecil K. Total pembayaran RK sama dengan PK ditambah dengan I besar K. Update sisa utang adalah DK sama dengan DK kurang 1 dikurang dengan PK. Dengan cara ini kita memperoleh tabel pembayaran yang fleksibel, meningkat secara teratur, namun tetap konsisten dengan kedua syarat utama tadi. Nah, ada modal matematis yang terakhir, yaitu yang keempat, inti modal matematis. Jadi seluruh modal FRM itu dibangun dari dua syarat fundamental. Yang pertama itu pokok harus habis tepat pada akhir periode, maka menghasilkan rumus U besar. Dan yang kedua, total bunga harus sama dengan yang disepakati, maka menghasilkan rumus U kecil. Nah, dari kedua syarat inilah muncul rumus kunci, yaitu U besar sama dengan 2 per N kurang 1 dikali dengan D0 per N dikurang P1. U kecil sama dengan I besar dikurang dengan alfa P1 ditambah dengan gamma U besar dikali dengan I kecil 1 per beta P1 ditambah dengan delta U besar. Nah, rumus inilah menjadi fondasi pembentukan jadwal pembayaran FRM. Demikianlah penjelasan mengenai model matematis FRM. Dengan model ini, pembayaran kredit dapat disusun lebih fleksibel, terencana, dan tetap memenuhi syarat keuangan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikita Aulia Setiawan dengan NIM 230300007. Saya akan membahas tentang bagian soal di mana ada soal, yaitu misalkan 6.000 sen harus dibayarkan kembali selama 6 periode dengan suku bunga 5% menggunakan model pembayaran pokok sama besar atau equal participle payments. Dengan menggunakan model pembayaran pokok yang sama, diketahui D0-nya sama dengan 6.000, N sama dengan 6, dan I sama dengan 1.050, dan P sama dengan 1.000. Misalkan pembayaran tidak dapat dilakukan dengan cara ini, kita akan menerapkan FRM untuk menentukan kemungkinan pembayaran yang berbeda dengan menggunakan FRM, yaitu alfanya sama dengan 21, betanya sama dengan 35, gamanya sama dengan 70, dan deltanya sama dengan 140. Selanjutnya untuk contoh soal 1, yaitu pembayaran pokok sebesar 1.000 sen dan bunga 5% terlalu tinggi bagi debitur di awal. Ia memilih nilai awal dengan data input D0-nya sama dengan 6.000, N sama dengan 6, dan I sama dengan 1.050. Dan hubungan antara U besar, U kecil, dan FRM kita peroleh U besarnya 200, U kecilnya sama dengan 3 per 130 sama dengan 0,023076923 dan seterusnya. Atau kita bisa buat ke persen, itu menjadi 2,307693%. Bisa buatkan dari contoh 1 ini menjadi timelines-nya, yaitu contoh 1 dari 0 sampai 6.000, di mana kita bisa membuat pembayaran itu IK itu sama dengan I suku bunga dikali DK kurang 1 pembayaran pokok periode KK kita kurangkan 1, di mana pada 1 sama dengan 0,05 itu didapat dari 5% dan dikalikan dengan 6.000 sen, maka hasilnya 300. Bisa kita buatkan ke atas sehingga begitu sampai di 1.000 sen. A few moments later. Dari soal tersebut maka kita ketahui bahwa pokoknya ada 6.000 selama 6 periode, bunganya sebesar 5%, lalu pembayaran pokok tetap 1.000 per periodenya. Maka didapat dari 0, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 hingga 6.000 sen. Lalu makanya FRM menghitung parameter U besar dan U kecil supaya
total bunga tetap 1.000 meskipun cicilan tiap periode itu dibuat fleksibel. Maka kita masukkan U sama dengan 200 ke persamaan FRM, di mana kita ketahui bahwa persamaan FRM-nya itu kita lanjutkan dari alfa, beta, gamma, dan delta sebesar alfanya 21, betanya 35, gammanya 70, dan deltanya 140. Maka kita masukkan U200 ke persamaan FRM yang tadi ke persamaan ini, sehingga kita dapatkan 21 U besar tambah 35 U kecil ditambah 700 U besar kali U kecil tambah 140 U kecil kuadrat sama dengan 150. Maka kita ganti U nya sama dengan 200. Maka kita akan mendapatkan 4.200 ditambah 14.035 U ditambah 140 U kuadrat sama dengan 150. Lalu kita pindahkan posisi sehingga kita dapat selesaikan U sama dengan 3/150, yang mana nantinya kita hitung yaitu sebesar 0,023076923, yaitu atau sebesar sama dengan 2,3077%. Maka FRM menggunakan IK atau suku bunga periodik K untuk U besar tambah KU. Misalkan I1 200 tambah IU, baru I2 sama dengan 200 tambah U2 sampai ke periode kita ada 6, yaitu I6 sama dengan 200 tambah 6U. Bunga meningkat karena U positif, maka cicilan awal akan ringan. Untuk contoh 1, membentuk jadwal pembayaran suku bunga ditulis dalam bentuk pecahan untuk akurasi, di mana di sini sudah diberikan bahwa bentuk pecahan untuk akurasinya. Maka tadi kita ketahui bahwa kita umpamakan 3/130, lalu kita lanjutkan dengan 6/130, 9/130, 12/130, dan 15/130, dimana ini menjadi angka yang tepat dan mudah dikelola ketika dikalikan dengan sisa utang K kurang 1. Maka suku bunga tadi didefinisikan dengan X/130. Agar memiliki pola kenaikan yang linear atau selalu bertambah, maka setiap periodenya itu ditambah 3 X-nya, yaitu makanya jadi 3/130, 6/130, 9/130, sehingga naik untuk I2, I3, I4, I5, dan I6-nya. Lalu selanjutnya di situ kita lihat bahwa ada tabel RK, di mana RK itu adalah total pembayaran dari IK ditambah PK. Maka kita bisa lihat di sini bahwa nilai IK adalah 0 dan nilai PK adalah 500. Dari periode ke 0 tadi kan kita tahu diketahui bahwa 6.000 sen ya teman-teman. Maka DK-nya 6.000 sen atau D0-nya 6.000 sen. Maka untuk IK sama ditambah PK itu menghasilkan RK, menghasilkan RK yang bagian tabel sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa IK itu didapat dari IK itu adalah bunga yang harus dibayarkan berdasarkan sisa utang periode sebelumnya dengan DK dikurang 1 dikali suku bunga per periodenya dikali IK-nya, bahwa IK sama dengan DK dikurang 1 dikali IK, maka didapat IK-nya segini teman-teman. Selanjutnya begitu seterusnya sampai ke periode ke-6. PK ini kita dapat dari nilai RK dikurang IK. Kita bisa lihat bahwa 500 dikurang 0 jadi 500, 862,92 dikurang 100
dikali 92 sama dengan 700, begitu seterusnya, sehingga kita mendapatkan nilai yang segini. Sehingga ditotali nanti hasilnya adalah 6.000 sen. Selanjutnya yaitu kita cek. Oke, kan teman-teman sudah mengerti nih, lihat cara tabelnya. Sehingga kita cek untuk keterangan perhitungannya. Untuk pokok awal atau D0-nya 6.000 sen ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita cek untuk I1-nya, dimana R1 itu senilai 500 dan I1 senilai 0. Maka untuk menghasilkan PK 500 dikurang 0 sehingga hasilnya 500. Lalu D kita menghasilkan 5.500, di mana D kita itu kita dapat dari D0. D kita didapat dari DK. DK tadi kita ketahui D0 kita adalah 6.000 dikurang dengan P1 kita yaitu 500, sehingga didapat 5.500. Lalu kita menghitung D ketiga, begitu seterusnya sampai 5.500 dikali 3/130 itu akan menghasilkan 126,92. Dan dimana untuk mendapatkan RK itu IK dikali PK sehingga menghasilkan 826,92. Begitu seterusnya sampai periode ke-6 ya teman-teman, sehingga kita dapatkan hasil perhitungan ini adalah 7.050 dan 1.050. Dan total PK-nya yaitu PK ke-6-nya atau PK jumlah hasilnya adalah 6.000. Untuk contoh 2 yaitu debitur memiliki kemampuan bayar lebih besar di awal sehingga ia memilih P1 sama dengan 1.600, I1 sama dengan 0,1, dan dengan menggunakan data D0 sama dengan 6.000 sen atau 6.000 yang tadi, N sama dengan 6, I sama dengan 1.050. Hubungan antara U besar, U kecil, dan FRM kita peroleh seperti yang tadi. Kita untuk mencari U besar kita peroleh dengan alfa, beta, gamma, dan delta. Situ menghasilkan U besar yaitu min 240, lalu U kecilnya min 0,028125 atau kita persenkan menjadi min 2,8125. Selanjutnya untuk contoh nomor 2, sama seperti contoh nomor pertama, kita membuatkan jadwal pembayaran di mana periodenya dari 0 sampai 6. Ada di sini adalah IK atau suku bunganya, lalu ada RK di mana RK ini adalah angsuran, IK adalah bunga yang dibayarkan, lalu PK adalah pembayaran pokoknya, dan DK adalah sisa pinjamannya. Selanjutnya ketahui bahwa DK-nya adalah 6.000 dan IK-nya tadi adalah 0,1. Kita lihat lagi di sini 0,1 I1-nya. Lalu untuk mencari IK, kita ketahui yaitu IK adalah bunga yang dibayarkan sama dengan IK dikalikan DK dikurang 1. Karena DK dikurang 1 0, maka IK dikalikan DK sama dengan 600. Dan selanjutnya untuk DK itu kita bisa untuk PK dulu, yaitu pembayaran pokoknya. Pembayaran pokoknya yaitu kita dapat dari RK dikurangi dengan IK, dimana 2.200 dikurang 600 sama dengan 160, seterusnya sama RK dikurang IK, maka dapat PK. Lalu selanjutnya di situ ada RK ini kita dapat dari PK ditambahkan IK, kan 1.600 ditambah 600 itu 2.200, lalu 1.360 ditambah 316,25 itu sekitar 16
1676,25. Selanjutnya seperti itu sampai periode ke-6. DK sama dengan DK dikurang 1 dikurang PK. Maka tadi yang awal kita 6.000 kan. Yang awal kita 6.000, lalu 6.000 dikurang 1.600, 4.400, 4.400 dikurang 1.360, 3.040, seterusnya sampai sisa pokok pinjaman kita 0. Ini adalah kelebihan jurnal. Kelebihan yang pertama yaitu fleksibilitas, karena debitur dapat memilih parameter awal sehingga model ini dapat sesuai dengan kondisi real. Yang kedua adalah total bunga tetap terjaga. Meskipun ada penyesuaian cicilan awal, tetapi total bunga tetap sama dengan kesepakatan awal. Yang ketiga, cocok untuk rescheduling, karena memudahkan penjadwalan ulang pembayaran tanpa mengubah total kewajiban. Yang keempat adalah sederhana secara matematis, karena model ini disusun menggunakan pola kenaikan linier yang mudah dipahami dan dihitung. Yang kelima, menawarkan alternatif anuitas standar, yaitu memberi standar skema pembayaran bagi lembaga keuangan. Kekurangannya yang pertama adalah kenaikan linier kurang realistis, karena kondisi ekonomi real biasanya tidak berubah secara linier. Yang kedua, tidak mempertimbangkan risiko default, karena model ini tidak membahas kegagalan bayar. Yang ketiga, faktor eksternal yang diabaikan, seperti inflasi, perubahan suku bunga pasar, dan biaya lain yang tidak masuk dalam perhitungan. Yang keempat, kurang cocok untuk jangka panjang, karena nilai kenaikan bunga dan nilai kenaikan pelunasan pokok bisa terlalu besar pada periode akhir. Yang kelima adalah beban bunga tetap bisa memberatkan, karena jika kondisi debitur menurun, maka total bunga tetap berpotensi tidak adil. A few moments later. Nah, kesimpulannya adalah model amortisasi Matejas ini menawarkan cara pembayaran yang lebih fleksibel, ramah bagi debitur. Namun, model ini masih cukup sederhana dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi ekonomi nyata. Karena itu, diperlukan pengembangan yang lebih lanjut agar model ini menjadi akurat, lebih adaptif, dan benar-benar siap digunakan dalam dunia keuangan modern.